Sertifikasi helm EC2206, Snell, DOT, SNI itu nggak penting guys. Nggak penting kalau kalian nggak sayang kepala sama nggak takut mati. Bercanda ya guys ya. Sertifikasi helm dan riding gears, riding apparel itu menurut gue penting banget. Kenapa? Nih gue ceritain ya. Jadi gue nih ada 3 helm sekarang. Yang ini helm paling pertama, ini kedua gue beli, ini yang terakhir. Ini gue beli ini karena sekarang demen touring. Gue beli yang modular ini, yang bisa dibuka tutup. Gue beli ini karena pas touring itu kalau misalnya berhenti sebentar untuk minum biar gampang lah, buka helm, modularnya, turunin balaklava, minum atau ngemil sedikit, habis itu tutup lagi bisa lanjut riding gitu ya. Kalau ini pakai double D-ring. Sebenarnya gue tadinya mau beli ini tuh karena gue lihat di website Eropa mereka pakai micro buckle, cuman di Indonesia mereka masukannya double D-ring karena gue tanya orang toko, katanya waktu itu di Indonesia demandnya lebih ke double D-ring untuk safety katanya gitu ya. Nah terus yang ini gue beli sebelum itu, ini full face AGV, ini juga double D-ring. Oh ya, ini sertifikasinya udah EC2206 DOT nih, set. DOT yang terbaru ya, terus EC2206 juga Eropa gitu. Jadi kalau gue lihat-lihat ini sertifikasinya cukup lengkap. Ini juga udah EC2206 DOT. Yang ini helm lama ya. Ini helm lama. Gue beli tahun 2008 waktu masih naik Yamaha Vision. Gue beli ini karena waktu itu gue dulu sebelum pakai ini pakai helm modular juga, lokal ya, kalau nggak salah lokal atau Chinese brand gue lupa. Tapi waktu itu ya posisinya ini suka ngemplek-ngemplek terus gue lagi jalan gitu ya, ada jalan ke atas sedikit terus langsung klak nutup, dan nutupnya tuh kayak nanggung setengah, jadi ngalangin pandangan, jadi bahaya kan ya gitu, ngalangin pandangan. Jadi harus ya antara gue tutup full atau gue gini tapi gue ganjel-ganjel gitu, jadi sangat tidak aman dan bisa membuat gue celaka dan gue bisa nabrak orang lain dan mencelakai orang lain. Jadi akhirnya gue putuskan waktu itu gue butuh helm yang lebih bagus ya, dan juga memberikan perlindungan lebih bagus buat gue. Nah gue putuskan untuk beli ini harganya waktu itu kalau nggak salah sekitar 1 atau 2 jutaan ya gitu pada tahun 2008. Ini helm walaupun micro buckle, ini helm sudah menyelamatkan kepala dan hidup gue zaman itu. Jadi waktu itu gue mau pergi kantor di Jalan Arteri Pondok Indah situ. Singkat kata sebenarnya gue mau mendahului sebuah mobil. Gue ingat banget mobilnya Volvo S40 860 gitu ya. Dia kan mobilnya panjang. Sebelum gue mendahului itu emang gue lihat dia tuh berkendaranya di tengah-tengah garis. Memang garisnya putus-putus tapi dia di tengah, dia tidak memilih jalur yang kiri atau yang kanan gitu ya. Lumayan gue ngamati beberapa waktu dia akan pindah jalur atau enggak, ternyata enggak pindah jalur. Habis itu gue putuskan gue mau mendahului dia. Gue kasih klakson din gitu ya, sama gue kasih dim, tanda supaya dia aware, oh ada bunyi kendaraan, dia bisa ngelihat gue di spion dan ngeh kalau ada kendaraan di sebelahnya gitu. Mulailah gue mau mendahului gitu ya. Pas gue ada di tengah badan mobil, di besi yang tengah di belakang supir itu ya, itu dia kalau dari gua nih ya bilangnya, dia langsung banting setir ke kanan. Gua ada di kanan, mau mendahului, dia banting setir ke kanan sehingga stang gua tuh kena, terus gua kedorong ke pembatas jalan dengan yang lajur sebelah yang arah lawanannya gitu ya. Gua kedorong, nabrak, motor kebolak-balik segala macam, hancur, pecah, segitiga dan segala macam. Terus delta box saya itu sampai penyok ya, sampai posisinya berubah gitu ya, miring. Nah tapi wah gila, keputusan yang tepat itu nggak lama sebelum gua beli helm ini tuh gua kecelakaan. Nah ini helm tuh menyelamatkan kepala gue ya. Nih kalau kalian lihat, ini tuh garukan aspal nih. Nah ini semua garukan aspal, ini baret-baret, ini dalam loh garukan aspalnya. Tapi tidak ada retak ya, tidak ada pecah. Terus ini juga ada untuk buka ventilasinya ada penyok lah gitu, codet gitu. Ini sampai sekarang udah menguning visornya. Ini udah nggak dijual lagi, udah nggak rilis. Ya helm ini menyelamatkan hidup gua. Habis kecelakaan, gue cek ke rumah sakit, gue ronsen dan segala macam. Untungnya aman, tidak ada pendarahan, tidak ada tulang yang patah atau retak dan segala macam. Cuman memang waktu itu gue pakai jaket riding yang ada pelindungnya. Itu jaket
bagian pelindungnya sih aman ya, cuman yang tidak ada pelindungnya kayak di daerah sini tuh itu kegesek aspal sehingga sampai robek, sampai akhirnya kulit gue yang kegesek. Di beberapa bagian lah, sini, terus habis itu pantat, waktu itu sepatu gue terbang kemana, spion udah copot segala macam, lampu depan hancur gitu ya. Terus gue tuh jatuh, seinget gue masih inget tuh gue sampai gulingan tuh, koprol 3 kali seinget gue, 2 atau 3 kali. Terus terakhir itu gue posisinya gini nih, wah, gue posisi gini dan itu keseret gitu ya, keseret, makanya tuh pantat abis nih, kegesek aspal semua abis gitu, sepatu udah mental. Wah gila, itu pengalaman yang benar-benar gue merasa beruntung banget gue beli helm yang bagus lah sertifikasinya dan akhirnya melindungi kepala gue dengan lebih baik gitu. Nah, satu cerita lagi, jadi kemarin tuh ada salah satu pegawai gue yang habis kecelakaan, gue nemenin di rumah sakit ngurusin. Dia itu jarang banget, udah 2 tahunan ini gue tuh, dia cewek, udah 2 tahunan ini gue sering banget ngingetin dia pakai helm, pakai helm, pakai helm, tapi emang susah dibilangin ya gitu. Dia rumahnya itu lumayan jauh, sekitar 1 jam dari kantor, cuman emang susah banget dibilangin suruh pakai helm, cuma pakai hoodie ya, seperti kebanyakan orang di sekitaran sini lah ya gitu. Nah kemarin kebetulan dia kecelakaan karena di depannya ada orang ngerem mendadak kata dia. Dan itu posisi jalan itu habis hujan, basah, licin, dan di area di tempat dia lewat itu memang banyak truk tanah, jadi mungkin di bawah di jalannya juga ada tanah-tanah liat gitu ya, jadi licin. Nah dia kecelakaan, dia ngerem mendadak, dia terpelanting ke depan dan jatuh itu kepala duluan. Untungnya kali ini dia lagi pakai helm. Terus helmnya itu kalau dia bilang pecah gitu. Cuman tadi gua tanya, helmnya masih ada nggak supaya gue show di sini di vlog ini, tapi ternyata udah dibuang pas kecelakaan. Oh ya udah, tapi intinya dia bilang waktu itu tuh helmnya pecah pak gitu, sehingga ya kepala dia sih emang di sebelah, pecahnya di sebelah kiri, dan sebelah kiri itu emang agak sakit. Cuman setelah diperiksa ke rumah sakit, ke IGD, terus ronsen beberapa bagian, itu dia ya aman lah, sampai sekarang aman gitu ya. Gue nggak tahu merek apa karena nggak ada mereknya. Tapi yang gue lihat itu kalau dia ke kantor, dia helmnya tuh ya udah helm jelek lah ya gitu, helm jelek, dan busa dalamnya juga udah koplak, udah keras gitu segala macem. Jadi memang sudah tidak layak menurut gue untuk dijadikan perlindungan kepala gitu. Jadi kesimpulannya, kalau menurut gue yang udah kecelakaan, udah jatuh guling-guling, udah baret helmnya di kepala gitu ya, menurut gue penting helm, riding gears, riding apparels yang tersertifikasi dengan baik, EC, FIM, Snell, DOT gitu ya, SNI, yang bisa memberikan perlindungan dengan lebih baik. Itu penting supaya ya kalau kalian riding, amit-amit kalau ada kecelakaan, itu masih lebih terlindungi lah dibanding pakai yang EC-EC. So nggak harus yang bermerek dari luar negeri, kayak misalkan KYT sekarang udah masuk pasar internasional, mereka sekarang lumayan kenceng tuh di Amerika dan di Eropa, banyak yang pakai, motovlogger banyak yang review. Kalian bisa beli helm-helm mereka juga. Nah kalian bisa beli helm-helm KYT atau merek-merek lain yang memang kalian cek sertifikasinya tuh bener dan bukan sertifikasi bayaran. Anyway, thank you udah nonton. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen juga, supaya ya gue lebih, kalau kalian banyak yang komentar atau banyak yang like atau subscribe, gue jadi lebih semangat bikin kontennya. Dan juga channelnya bisa bertumbuh dan bantu gue untuk bertumbuh di channel ini. Thank you udah nonton, jangan lupa di subscribe.